Halo teman-teman, perkenalkan Inyo Ngupload. Di sini saya mau menceritakan alur cerita film Kimi no Na wa atau Your Name dalam bahasa Inggrisnya. Sebelum melanjutkan alur cerita film Kimi no Na wa, saya memperingatkan ini adalah konten spoiler. Jadi yang belum nonton film secara langsung, tontonlah dulu secara langsung. Oke, kita lanjut ke spoiler Kimi no Na wa. Kimi no Na wa merupakan anime besutan komik wave film yang disutradari oleh Makoto Shinkai. Film ini diproduksi pada tahun 2016. Kimi no Na wa merupakan film yang bertema romantik fantasi dan diperuntukkan untuk kalangan remaja. Cerita ini dimulai oleh kisah Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana yang secara ajaib dapat bertukar tubuh satu sama lain. Mitsuha merupakan seorang siswi sekolah menengah atas yang tinggal di desa fiktif bernama Itomori di daerah pegunungan Hida Prefektur Gifu. Dia bosan dengan kota kehidupan yang dia jalani dan berharap dia menjadi seorang pemuda tampan yang tinggal di Tokyo. Ayahnya adalah seorang wali kota di desa Itomori. Mitsuha dan adiknya kini tinggal bersama dengan neneknya setelah kematian ibunya. Mitsuha memiliki dua teman akrab, yaitu Teshigawara Katsuhiko atau Teshi dan Sayaka Natori atau Sayaka. Kemudian, Taki adalah seorang siswa menengah atas yang tinggal di Tokyo. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Taki bekerja paruh waktu pada sebuah restoran. Suatu waktu, Taki terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia sedang tidak berada di dalam tubuhnya, melainkan tubuh seorang wanita. Begitu juga dengan Mitsuha, dia terbangun dan berada dalam tubuh Taki. Pada awalnya, mereka mengira apa yang terjadi itu hanyalah sebuah mimpi. Dan dalam mimpi mereka membuat beberapa catatan yang mereka tuliskan di buku ataupun di ponsel mereka tentang apa yang mereka lakukan di hari itu. Setelah berulang kali mengalami mimpi itu, akhirnya mereka sadar bahwa itu bukanlah mimpi. Mereka menyadari bahwa mereka benar-benar saling bertukar tubuh. Setelah menyadari apa yang mereka lakukan dan terjadi, masing-masing dari mereka menetapkan aturan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan untuk melindungi kehidupan mereka masing-masing, serta menulis laporan tentang semua hal yang terjadi selama bertukar tubuh. Untuk bekerjasama dalam memecahkan fenomena yang misterius tersebut, dalam fenomena bertukar tubuh, Mitsuha membantu Taki dalam mendekatkannya dengan seorang gadis rekan kerja Taki, yaitu Miki Okudera. Berkat sikap kefeminiman yang dimiliki oleh Mitsuha, Taki berhasil mendekati rekan kerjanya Miki Okudera. Sedangkan sikap yang ditunjukkan oleh Taki di dalam tubuh Mitsuha, justru Mitsuha menjadi lebih dikenal di lingkungan sekolahnya dan menjadi idola baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Mitsuha yang ada di dalam tubuh Taki kemudian membuat jadwal kencan dengan Miki Okudera, dan yang menjadi jadwal kencan itu keesokan harinya adalah Taki. Namun, kencan yang Taki dan Miki Okudera lakukan tidak berjalan lancar. Miki Okudera menyadari bahwa Taki sepertinya orang yang berbeda dan merasa Taki telah menyukai orang lain. Di hari kencan berakhir, Taki melihat catatan yang dibuat oleh Mitsuha mengatakan setelah kencan berakhir akan ada meteor yang akan terlihat melintasi bumi. Sejak hari itu, Taki dan Mitsuha tidak pernah bertukar tempat. Taki berusaha menggambar ulang tempat-tempat di desa Itomori yang pernah dia kunjungi dengan tubuh Mitsuha. Dia akhirnya memutuskan untuk menemui Mitsuha secara langsung karena Taki tidak berhubungan dengan Mitsuha menggunakan telepon atau pesan singkat. Saat Taki tiba di stasiun untuk berangkat, kedua rekannya yaitu Miki Okudera dan Fuji telah menunggunya untuk menemani perjalanan menemui Mitsuha. Perjalanan dilakukan oleh mereka tanpa tahu letak dan tujuan mereka.
Yang menjadi acuan hanyalah gambar sketsa yang dibuat oleh Taki sebagai gambaran untuk desa itu. Pencarian mereka pun nihil saat mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Seorang pelayan toko melihat sketsa yang dibuat oleh Taki dan mengatakan bahwa itu adalah desa Itomori. Pelayan toko itu adalah suami dari pelayan tersebut dan lahir di desa Itomori. Saat akhirnya Taki mengetahui desa di mana keberadaan Mitsuha tinggal, dan yang menunggunya hanyalah sebuah desa yang telah hancur oleh meteor 3 tahun lalu. Kemudian Taki diantar oleh sang pelayan menuju desa Itomori, prefektur yang ada di persis dengan yang dibuat oleh Taki, namun telah hancur. Miki Okudera dan Fuji meyakinkan Taki bahwa mungkin ini adalah kesalahan. Tidak mungkin memiliki teman di desa Itomori yang telah hancur 3 tahun lalu. Dan Taki percaya yang terjadi di antara dia dan Mitsuha adalah nyata, dan bergegas mengakses ponselnya untuk melihat catatan yang dibuat oleh Mitsuha. Tetapi catatan itu mendadak menghilang saat Taki membukanya. Itomori adalah desa yang hancur akibat komet Tiamat yang melintasi bumi. Saat melintasi bumi, inti dari meteor Tiamat terbelah dan jatuh di Itomori, tempat di mana Mitsuha berada. Kejadian itu terjadi 3 tahun sebelum fenomena bertukar tubuh yang dialami oleh Mitsuha dan Taki. Kemudian Taki dan teman-temannya menyelidiki apa yang terjadi pada Itomori dan menemukan daftar korban tewas dan hilang pada peristiwa jatuhnya meteor. Taki terkejut saat dia melihat nama Katsuhiko Tashigawara Sayaka Tori di daftar tewas. Kemudian Taki melihat nama Mitsuha Miyamizu. Padahal 2-3 minggu ini mereka masih saling bertukar tempat atau bertukar tubuh. Taki memutuskan untuk pergi sendiri ke kuil Miyamizu untuk memeriksa kuci Kamisake yang dibuat oleh Mitsuha pada saat ritual klan Miyamizu. Di kuil Miyamizu, Taki menyadari bahwa Mitsuha yang dia kenal berasal dari 3 tahun sebelumnya, yang berarti garis waktu mereka tidak sejajar. Taki meminum kuci Kamisake Mitsuha, berharap dapat memutar waktu dan diberikan satu kesempatan lagi untuk bertukar tubuh. Namun tidak ada yang terjadi. Ketika Taki akan berdiri, dia terpleset, kemudian kepalanya terbentur dan Taki melihat gambaran meteor di langit-langit gua. Selanjutnya yang Taki lihat adalah visualisasi kehidupan Mitsuha. Taki menyadari bahwa sehari sebelum meteor jatuh, Mitsuha berusaha datang ke Tokyo untuk mencari Taki. Namun saat itu fenomena bertukar tubuh belum dialami oleh Taki, sehingga saat Mitsuha datang menemui Taki tidak mengenalinya, tidak mengenali Mitsuha. Taki terbangun dan yang dia dapati adalah dirinya di dalam tubuh Mitsuha. Di hari di mana meteor akan jatuh di Itomori, Taki pun berencana untuk mengevakuasi seluruh warga Itomori sebelum meteor jatuh. Bersama kedua teman Mitsuha yakni Teshi dan Sayaka, Taki menyusun rencana pengevakuasian. Taki berusaha memberitahu ayah Mitsuha yang merupakan wali kota Itomori tentang meteor yang akan jatuh. Tapi tentu saja ayahnya Mitsuha tidak percaya dengan apa yang Taki katakan. Tidak ada yang mempercayai apa yang Taki katakan. Lalu Taki menyadari, bila sekarang dia di dalam tubuh Mitsuha, maka Mitsuha pasti di dalam tubuh Taki yang terjatuh di dalam kuil Miyamizu. Kemudian Taki bergegas menuju kuil Miyamizu untuk bertemu dengan Mitsuha. Di puncak gunung tempat kuil Miyamizu berada, Taki dan Mitsuha dapat saling mendengar, namun tidak dapat saling melihat. Kemudian pada saat senja,
atau Kawatare Doki, Taki dan Mitsuha dapat bertemu. Taki menjelaskan bagaimana dia bisa berada di kuil Miyamizu untuk bertemu kembali dengan Mitsuha. Taki mengatakan untuk menulis namanya di tangan masing-masing agar terbangun nanti tetap mengingat satu sama lain. Taki pun menuliskan namanya di tangan Mitsuha, tetapi saat Mitsuha akan menulis namanya, durasi Kawatare Doki telah habis dan mereka tidak dapat melihat satu sama lain lagi. Taki terus memanggil nama Mitsuha, namun tidak ada jawaban. Perlahan ingatan Taki tentang Mitsuha menghilang dan dia lupa akan alasan dia berada di puncak gunung seolah baru terbangun dari tidurnya dan berusaha mengingat mimpinya. Di lain sisi, Mitsuha yang setelah bertemu dengan Taki di puncak gunung berlari turun ke gunung untuk berusaha mengevakuasi warga di kota Itomori sebelum meteor jatuh tentunya. Dia bertemu dengan rekannya yaitu Teshi di area gardu listrik kota dan berencana untuk meledakannya. Setelah semua listrik kota padam, rekannya yang lain, Sayaka, mengambil alih mikrofon kota untuk memberikan informasi bahwa kebakaran hutan dan seluruh warga diminta untuk mengevakuasikan diri mereka ke SMA Itomori, di mana tempat yang tidak terkena dampak jatuhnya komet Tiamat. Dengan begitu, semua warga akan berusaha mengevakuasikan diri mereka ke SMA Itomori. Saat Mitsuha dan Teshi sedang berupaya mengevakuasi warga, Mitsuha melupakan nama Taki. Mitsuha tidak dapat mengingat orang yang dicintainya. Usaha mereka terhenti saat Sayaka yang sedang menyiarkan radio tertangkap oleh pegawai sekolah. Kemudian pengumuman diambil alih oleh kantor wali kota yang dipimpin oleh ayahnya Mitsuha, yang memberitahukan bahwa penyebab suara ledakan masih dalam penyelidikan dan mengharapkan bahwa warga tetap pada tempatnya mereka masing-masing. Mitsuha berlari untuk membujuk ayahnya kembali untuk mengevakuasi semua orang. Dalam perjalanannya dia terjatuh dan teringat akan apa yang Taki katakan bahwa mereka menulis nama di tangan agar saat bangun nanti mereka tidak akan melupakan satu sama lain. Mitsuha pun membuka tangannya yang telah dituliskan oleh Taki, namun yang dilihat bukanlah nama Taki, melainkan kalimat "Aku mencintai kamu". Mitsuha yang terjatuh bangkit dengan tekad bulatnya, kemudian berlari menuju ayahnya. Cerita kemudian berlanjut ke 5 tahun kemudian. 5 tahun yang berlalu setelah fenomena bertukar tubuh yang dialami oleh Taki dan Mitsuha, Taki tidak bisa mengingat apa yang dia lakukan di pegunungan Hida, untuk apa dia ke sana. Namun selama ini Taki seperti selalu mencari sesuatu, mencari seorang, dan entah siapa itu. Dan pada saat Taki berada di kereta sambil melihat pemandangan di luar, yang dia temui adalah Mitsuha yang berada di seberang menggunakan kereta yang lain. Taki menyadari bahwa itu adalah seseorang yang selama ini dia cari. Dan setelah tiba di stasiun, masing-masing Taki dan Mitsuha saling mencari satu sama lain, dan akhirnya mereka dapat bertemu di suatu tempat. Mereka saling ragu untuk bicara, tapi untuk mencari kebenaran yang selama ini Taki cari, Taki memulai pembicaraan dengan bertanya, "Apakah pernah bertemu sebelumnya?" Tentu pun Mitsuha pun merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka bersama-sama bertanya, "Siapa namamu?" Dan film Kimi no Na wa berakhir di sini.